Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Adapun proyek kami sendiri yaitu AgriSense. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Muhammad Ilham sebagai ketua, kemudian ada Putri Mayani, dan ada Muhammad Fadil Al-Ataf. Nah, langsung saja di sini kita akan membahas mengenai proyek kami, yang di mana AgriSense di sektor pertanian modern Indonesia masih ada banyak tantangan, terutama soal efisiensi penggunaan air, pupuk, dan deteksi penyakit tanaman. Cara konvensional yang masih mengandalkan pengalaman dan observasi manual sering membuat pemborosan, bahkan terlambat dalam menangani hama. AgriSense yaitu farming platform hadir sebagai solusi, bukan cuma sebatas remote control seperti IoT yang sudah ada, tapi ini lebih pintar, yang dimana platform ini mengintegrasikan IoT, machine learning, dan computer vision. Dengan sensor lingkungan, algoritma prediksi seperti LSTM dan CVR, dan deteksi penyakit berbasis CNN. Sistem ini bisa memberikan rekomendasi otomatis sekaligus proaktif. Hasilnya, petani bisa bekerja lebih efisien, panen lebih terjaga, dan produktivitas tetap berkelanjutan. Selanjutnya, nah, baik, di sini kami menampilkan backlog dari proyek kami yang bernama AgriSense, di mana backlog ini berisi daftar fitur dan komponen yang akan kami kembangkan dan kami bagi menjadi tiga bagian utama, yaitu ada hardware, software, dan other. Yang dimana pada bagian hardware, kami menggunakan beberapa komponen utama. Yang pertama itu ada Raspberry Pi 4, yang mana ini berfungsi sebagai pusat kendali atau otak dari sistem kami. Lalu ada SD card untuk penyimpanan data, webcam untuk mengambil gambar tomat yang nantinya akan dianalisis tingkat kematangannya, penyakit, dan kami juga memakai tiga pompa masing-masing untuk air, pupuk, dan pestisida. Dan terakhir ada MOSFET yang berfungsi sebagai pengendali daya untuk mengatur nyala dan mati pompa secara otomatis. Kemudian yang kedua itu bagian software. Di sini kami fokus pada pemrosesan data dan monitoring. Fitur pertama adalah deteksi cuaca, suhu, dan kelembaban yang digunakan untuk menyesuaikan penyiraman otomatis. Lalu ada deteksi kematangan tomat, deteksi penyakit, semuanya berbasis image processing dengan kamera. Selain itu, kami juga menambahkan fitur kontrol manual pompa supaya pengguna tetap bisa mengatur pompa secara langsung lewat aplikasi. Kemudian pada bagian other, eh, bagian ini berisi fitur pendukung sistem yang dimana kami melakukan integrasi dengan OpenWeather API agar data cuaca bisa diambil secara real time. Ada juga fitur jadwal siram otomatis yang akan bekerja berdasarkan kondisi cuaca dan waktu yang diatur. Dan yang terakhir adalah tampilan web monitoring. Di sini pengguna bisa melihat kondisi tanaman, suhu, kelembaban, dan hasil deteksi secara langsung. Jadi seluruh blog ini menunjukkan bahwa AgriSense menggabungkan IoT, sensor lingkungan, dan kecerdasan buatan untuk membantu petani tomat melakukan monitoring dan otomatisasi pertanian dengan lebih efisien. Selanjutnya, nah, selanjutnya kami akan menjelaskan menjelaskan bagian dari print pada proyek kami, yaitu sprint ini kami gunakan untuk mengatur tahapan pengembangan sistem secara bertahap agar pekerjaan lebih terarah dan efisien. Di sini kami membaginya menjadi empat sprint utama. Sprint utama yaitu yang mana sprint satu yaitu tahap perencanaan dan pembuatan hardware. Pada sprint ini kami fokus kami adalah melakukan identifikasi fitur, sistem, dan fungsi utama. Kemudian analisis kebutuhan serta pembelian alat dan bahan yang diperlukan. Setelah itu kami mulai membangun hardware utama seperti Raspberry Pi 4, tiga, tiga pompa otomatis, dan SD card sebagai penyimpanan sistem. Tahap ini bisa dibilang sebagai fondasi dari proyek kami karena semua komponen fisik disiapkan di sini. Kemudian, pada sprint 2 yaitu integrasi IoT, API, cuaca, dan web. Setelah hardware siap, sprint kedua berfokus pada
integrasi sistem, di mana kami mulai menghubungkan perangkat IoT dengan server dan API cuaca menggunakan OpenWeather API agar sistem bisa membaca kondisi lingkungan secara real time. Selain itu, kami juga mengembangkan fitur jadwal siram otomatis, kontrol manual, pompa air, pupuk, pestisida, dan membuat tampilan web monitoring agar data bisa diakses dengan mudah. Kemudian pada sprint ketiga itu pembuatan dan integrasi machine learning. Ya, kami fokus pada pembangunan algoritma machine learning, yang di mana model ini digunakan untuk mendeteksi kematangan tomat, penyakit daun, eh, dan eh, dan gambar tersebut kami ambil dari kamera. Setelah model dilatih, kami integrasikan hasilnya ke sistem utama agar proses monitoring bisa berjalan otomatis dan akurat. Kemudian pada sprint keempat itu finishing, tahap terakhir. Yang dimana di sprint ini kami melakukan pengujian akhir, penyempurnaan tampilan web, serta evaluasi sistem secara keseluruhan agar semua fitur berjalan stabil dan siap dipresentasikan. Jadi dengan pembagian sprint ini, proyek AgriSense kami berjalan secara bertahap, mulai dari perencanaan, integrasi, penerapan machine learning, sampai tahap penyempurnaan. Tujuannya itu agar setiap komponen bisa dikembangkan dan diuji secara fokus sebelum ke tahap yang berikutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, nah selanjutnya ya ada itu deployment diagram. Deployment ini yaitu penghubung antara beberapa komponen, yaitu dari software dan hardware. Nah, untuk pertama yaitu komponen dari user device berupa software, yaitu browser dengan memakai bahasa HTML dan JavaScript. Fungsinya untuk memonitoring, kemudian menjalankan mode AI dan mengirim perintah kontrolnya ke Flash. Kemudian sistem dari browser ini dihubungkan ke Raspberry Pi 4 melalui HTTP dengan port 5000. Di dalam Raspberry Pi ini terdapat dua komponen. Yang pertama yaitu komponen Flash yang berfungsi untuk menjalankan model AI dari gambar tomatnya. Adapun komponen Flash itu terdiri dari penCV, GPIO kontrol yaitu untuk mengontrol pompanya. Kemudian ada API yang mengambil dari sensor, data, dan cuaca. Kemudian ada server AI model dengan modelnya tuh JSON. Kemudian untuk komponen kedua yaitu ada hardware berupa webcam. Webcam itu memakai USB dan tiga pompa yang dihubungkan ke tiga pin GPIO. Nah, untuk dua komponen ini saling berkesinambungan. Kemudian untuk mengambil data cuaca maka dihubungkan ke deployment OpenWeather API dengan memakai REST API yang berfungsinya untuk mengambil data suhu dan kelembaban aktua di tempat tanaman tomat tersebut. Oke, selanjutnya ada komponen diagram, yaitu berupa komponen dari apa namanya pendalamannya. Untuk komponen front end-nya yaitu berupa website. Nah, kemudian untuk TensorFlow ini kami masih mencari-cari lebih dalam, jadi antara memakai dan tidak. Kemudian ada kontrol pompanya dan monitoring cuaca. Nah, dari komponen front end ini dihubungkan ke server Flash-nya melalui port HTTP. Nah, untuk OpenCV sama kami lagi mencari apa lebih dalam terkait OpenCV antara memakai atau tidak ya, ke depannya. Kemudian ada fitur jadwal otomatis kendali pompa melalui tiga pin GPIO tadi dan apa namanya untuk menjalankan model AI-nya. Kemudian dari server ini dihubungkan ke Raspberry Pi melalui fitur GPIO control, yaitu Raspberry Pi ya terdapat dua komponen yaitu pompa air dan webcam. Kemudian untuk ambil data cuaca tadi memakai OpenWeather API, yaitu mengambil data suhu dan kelembaban dengan memakai koneksi HTTP request. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ilham. Nah, selanjutnya masuk ke dalam skematis rangkaian. Jadi, alat kami akan menggunakan tiga MOSFET, tiga pompa, satu microcontroller Raspberry, satu adaptor 5 volt 2 ampere, dan satu kamera, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya.
Jadi kami menggunakan MOSFET sebagai saklar dari alat kami. Dan sumber daya yang digunakan, kami menggunakan sumber daya eksternal untuk Raspberry dan untuk pompa kami. Next. Nah, untuk 3D design, kami sudah merancang alat kami menggunakan Tinkercad. Jadi alat kami akan menggunakan tripod di bagian bawah dan kotak di bagian atas. Kotak di bagian atas berfungsi sebagai stasiun Raspberry. Di kotak bagian atas terdapat Raspberry Pi dan kamera. Jadi kami pasang ke tripod agar agar alat kami bisa digerakkan arah pandangannya. Selanjutnya kami juga punya kotak kedua atau station kedua. Jadi di kotak kedua itu fungsinya untuk mengatur pompa. Jadi alat kami memiliki dua sumber daya. Sumber daya pertama masuk pada Raspberry dan sumber daya kedua digunakan untuk para pompa. Jadi kotak pompa itu terpisah dan menggunakan MOSFET dan PCB sebagai kontrolnya. Next. Nah, untuk web desain yang sudah kami rancang, jadi di web desain pertama, di situ ada sensor, bukan sensor, cuaca real time. Jadi di web kami akan menampilkan cuaca secara real time saat ini, detik ini, di jam ini. Fungsi dari cuaca real time ini agar agar kami bisa agar sistem kami bisa menentukan penyiraman otomatis. Apakah hujan? Jika hujan, maka sistem kami tidak akan menyiramnya lagi. Dan jika kemarau parah, maka sistem kami akan menyiram tanaman sebanyak 3 kali. Nah, di sini dapat dilihat jadwal otomatis hari ini. Penyiraman pagi waktu jam 8, penyiraman sore waktu jam 5. Lalu ada jadwal mingguan, pemupukan setiap Rabu dan Minggu, dan ada jadwal pestisida setiap 2 minggu dalam dosis yang kecil. Nah, selain ada jadwal otomatis, kami juga membuat jadwal kontrol manual. Kontrol manual itu dibutuhkan agar user memiliki kebebasan dalam mengatur padi. Dan kontrol manual juga bisa digunakan untuk mengatasi error pada sistem. Jadi misalnya air sudah habis atau pestisida atau nutrisi sudah habis. Namun sistem tetap berjalan dan menyiram tanaman. Sistem akan menganggap bahwa tanaman tersebut sudah disiram. Padahal air sudah kosong. Dengan kontrol manual, Tani bisa mengontrol sistemnya secara langsung. Nah, selain kontrol manual, di alat kami juga ada monitoring real time. Jadi di situ ada live kamera secara real time dan di atasnya kita bisa melihat semacam status log atau konsol monitor. Jadi di situ ada status sistem itu aktif, kamera terhubung, sensor normal dan machine learning aktif. Dan pada rancangan kami selanjutnya, kami akan membuat sistem deteksi untuk tomat yang matang, tomat yang belum matang, tomat hijau, tomat kecil, dan tomat yang berpenyakit. Next. Nah, mungkin cukup sekian rancangan dari proyek kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.